Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita di halaman 110 Bu Pena C, ya. Ini materi kita adalah bernyanyi dengan iringan alat musik, ya. Halaman 110 Bu Pena C, bernyanyi dengan iringan alat musik. Nah, artinya kita bisa mengiringi saat kita bernyanyi, kita bisa menggunakan iringan alat musik, baik itu berupa alat musik melodis ataupun alat musik ritmis, ya. Nah, coba dilihat, kalian perhatikan di paragraf yang pertama, alat-alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu antara lain pianika, gitar, kolintang, recorder, maracas, triangle, tamborin, dan gendang. Itu digaris bawahin, ya. Itu adalah contoh alat-alat musik yang biasa digunakan sebagai pengiring lagu. Itu digaris bawahin, ya. Kemudian selanjutnya di sampingnya, pianika, gitar, kolintang, dan recorder termasuk alat musik melodis. Kenapa? Karena itu digaris bawahin dulu, ya, digaris bawahin dulu yang di sampingnya lagi. Pianika, gitar, kolintang, dan recorder termasuk alat musik melodis. Nah, itu digaris bawahin. Nah, sekarang kita bahas pianika, gitar, kolintang, dan recorder itu adalah kenapa termasuk alat musik melodis? Ya karena bisa memainkan yang namanya nada, ya, bisa menghasilkan nada. Kemudian sampingnya lagi, maracas, triangle, tamborin, dan gendang termasuk alat musik ritmis, ya. Kenapa? Karena maracas, triangle, tamborin, dan gendang tidak dapat menghasilkan yang namanya nada, namun digunakan sebagai pengatur tempo, ya, atau sebagai alat musik tambahan. Oke, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya di bawahnya tadi, di bawah maracas, triangle, tamborin, dan gendang termasuk alat musik ritmis, di bawahnya, ya. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada, ya. Itu adalah pengertian dari alat musik melodis. Di garis bawahin, alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Di garis bawahin kedua pengertian itu, ya. Nah, jadi supaya kalian bisa paham dan bisa membedakan alat musik melodis itu yang bagaimana, alat musik ritmis itu yang bagaimana, ya, gitu ya maksudnya, ya. Karena kan kalau kalian udah paham pengertiannya, pengertian dari alat musik melodis apa, pengertian dari alat musik ritmis itu apa, kalian kan bisa membedakan setiap kategori alat musik itu. Apakah alat musik ini termasuk alat musik melodis, apakah alat musik ini termasuk alat musik ritmis, ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya bagusan mana digunakan alat musik ritmis atau alat musik melodis yang digunakan sebagai alat musik pengiring, sebenarnya tidak ada yang lebih baik. Kedua-duanya itu dibutuhkan untuk mengiringi yang namanya bernyanyi. Jadi, alat musik melodis dan alat musik ritmis itu dibutuhkan ketika kita ingin bernyanyi atau misalnya kita menginginkan iringan, ya, gitu. Nah, sekarang coba perhatikan di buku kalian itu ada contoh pola irama menggunakan alat musik ritmis. Nah, kalian kan udah paham kan artinya, ya. Birama 2/4 itu artinya dalam satu bar itu terdapat dua ketuk. Tu wa tu wa tu wa. Nah, kalau birama 3/4 dia berarti tu wa ga tu wa ga tu wa ga. Kalau misalnya birama 4/4, tu wa ga pat tu wa ga pat tu wa ga pat, gitu ya. Nah, sekarang contoh pola iramanya, ya. Kita bahas dari yang birama 2/4. Nah, di situ ada dung crek, ya, dung crek. Nah, artinya pada ketukan yang pertama itu kan birama 2/4 berarti tua, ya kan? Pada hitungan yang pertama yang bunyi adalah gendang, dung. Pada bunyi yang kedua, pada ketukan yang kedua yang bunyi adalah maracas, crek. Jadi ketika misalnya dimainkan pada birama 2/4, dung, crek, dung, crek, dung, crek, dung, crek, dung, crek. Seperti itu aja terus, ya, diulang-ulang, ya. Kemudian misalnya selanjutnya yang birama 3/4, ya. Tu wa ga, ya. Di buku kalian pola iramanya adalah gendang pada ketukan pertama, ketukan kedua dan ketiga adalah maracas. Dung, trek, trek, dung, trek,
crek, dung, crek, crek, dung, crek, crek gitu ya. Cara mainnya nanti seperti itu. Nah, kemudian birama 4/4. Hitungan pertama adalah gendang, dung. Kedua, ketiga, keempat. Hitungan kedua, ketiga, keempat itu adalah marakas. Ya. Dung, crek, 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 dung, crek, 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 dung, crek, 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 dung, crek, crek, crek. Begitu aja terus ya. Sampai misalnya lagunya selesai. Nah, sekarang contohnya. Penggunaannya bagaimana? Penggunaan pola irama yang ada di buku kalian ini. Nah, penggunaannya itu gampang ya. Kalian perhatikan saja biramanya ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu lagu ya, atau melihat atau misalnya kalian mendengar lagu yang biramanya sama di antara 3 birama ini ya, misalnya contoh gini. Contoh lagu Pelangi-Pelangi ya, itu biramanya adalah 4/4. Maka ketika kita ingin menggunakan alat musik ritmis sebagai pengatur tempo dan atau alat musik tambahan ya, kita perlu tahu birama lagu itu dari berapa ketuk ya. Contoh lagu Pelangi-Pelangi tadi itu biramanya adalah 4/4. Maka ketika kita ingin menggunakan pola iramanya, nah kita harus gunakan yang pola iramanya sama juga, yaitu pola birama 4/4 yang dung, crek, 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 dung, crek, crek, crek ya. Nah, contoh misalnya gini. Ini dung Bapak bikin ya. Nah, Bapak kan gak ada alat musiknya di sini ya. Sini dung ya. Kalau tangan Bapak begini ini dung. Kalau misalnya Bapak tepuk tangan di sini, ini crek ya, marakas. Ini dendang, marakas. Ya. Misalnya gini. Dung, crek, crek, crek. Kan gitu ya, birama 4/4 ya. Nah, kalian anggap bunyinya seperti itu ya. Ini gendang, ini marakas ya. Nah, contoh misalnya apa, nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi kalian paham ya? Dung, trek, trek, trek gitu ya. Nah, jadi ketika kita misalnya ingin menambahkan alat musik ritmis ke dalam suatu lagu, perlu kita ketahui dulu birama lagu tersebut itu biramanya apa. 2/4 kah, 3/4 kah, atau 4/4 kah gitu ya. Itu perlu kita ketahui dulu. Nah, setelah kita mengetahui alat biramanya itu berapa, kemudian selanjutnya kita baru bisa melakukan yang namanya penambahan alat musik ritmis ya, sesuai biramanya. Oke. Itu ya. Nah, nanti selanjutnya contoh di birama 2/4, birama 3/4. Nah, kayak gitu sama aja ya. Kalau birama 2/4 berarti dung, trek, dung, trek, dung, trek. Birama 3/4, dung, trek, 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 dung, trek, trek, trek gitu ya. Nah, sama aja, nggak ada bedanya ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagusan mana Pak kita menggunakan alat musik melodis atau alat musik melodis yang paling bagus ketika kita ingin mengiringi seseorang bernyanyi. Jadi lebih baik mana? Apakah kita menggunakan alat musik melodis atau alat musik ritmis? Nah, jawabannya tidak ada ya. Jawabannya adalah kedua alat musik ini, jenis alat musik ini, baik itu alat musik melodis ataupun alat musik ritmis, itu sama-sama dibutuhkan untuk mengiringi seseorang bernyanyi ya. Nah, kalau misalnya contoh misalnya partitur drum atau partitur alat musik ritmis ya, biasanya seperti yang di buku kalian ya. Atau biasanya dia cuma dikasih tanda huruf atau nama K, atau misalnya untuk misalnya gendang cuma dikasih huruf depannya aja G atau GND misalnya gitu ya, bebas. Jadi biasanya alat musik ritmis itu partiturnya beda sendiri ya. Nah, sedangkan nanti kalau misalnya alat musik melodis ya partiturnya seperti yang kalian tahu, yang ada do re mi fa sol la si do nya ya, seperti itu ya.
Nah, jadi sebenarnya kedua alat musik ini sangat dibutuhkan untuk membuat yang namanya suatu iringan alat musik yang berguna untuk mengiringi seseorang bernyanyi. Ya, jadi nggak harus ternyata lebih bagusan alat musik melodis digunakan daripada alat musik ritmis. Enggak ya, nggak ada. Keduanya sama-sama dibutuhkan untuk mengiringi orang bernyanyi ya. Paham ya? Nah, itu tentang bernyanyi dengan alat musik ritmis ya dan melodis. Selanjutnya, coba kalian lihat buku kalian di halaman 125. Itu adalah gerak tari. Oke, kita bahas gerak tari. Nah, coba perhatikan paragraf yang pertama. Menari merupakan kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Ya, menari merupakan kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Ingat, ini adalah pengertian dari menari, ya, pengertian menari. Beda tari, beda menari, ya. Menari itu merupakan kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Sedangkan kalau tari itu adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh. Ya, jadi beda ya. Nah, beda pengertian. Tari itu adalah gerakan, ya, gerakan tubuh. Sedangkan kalau misalnya menari itu adalah kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seorang yang diungkapkan melalui gerak yang teratur, ya. Jadi itu adalah pengertian menari. Itu di garis bawah ini ya. Kemudian selanjutnya di sampingnya, menari berarti memainkan gerak tari dengan iringan lagu atau iringan musik ya. Menari berarti memainkan gerak tari dengan iringan lagu atau iringan musik. Ya, karena pada dasarnya ketika seseorang menari ya, itu dibutuhkan yang namanya alat musik untuk mengiringi seseorang menari gitu ya. Jadi alat musik bukan hanya digunakan untuk mengiringi seseorang bernyanyi, tapi juga digunakan untuk mengiringi orang yang sedang menari ya. Jadi sebenarnya tarian dan musik itu hubungannya erat ya, dibandingkan misalnya sama seni rupa. Ya, seni rupa seperti seni melukis atau seni memahat itu agak berbeda ya. Biasanya yang barang itu yang bisa saling berhubungan, itu adalah gerak seni tari dan seni musik ya. Karena kedua hal ini saling membutuhkan. Mereka saling membutuhkan. Tari membutuhkan musik untuk mengiringi mereka menari ya. Jadi musik juga nggak harus digunakan mengiringi seseorang bernyanyi, tapi bisa digunakan untuk mengiringi seseorang sedang menari ya. Makanya hubungan seni musik dan seni tari itu sangat dekat gitu ya. Nah, selanjutnya di sampingnya tadi, gerak dalam tari dapat berupa gerak kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Itu juga digarisbawahin. Nah, artinya gerak dalam tari itu bisa bebas ya, bisa gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki ataupun gerak badan dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, itu digarisbawahin. Nah, selanjutnya di paragraf yang kedua, seorang penari yang menyajikan suatu tarian harus pandai menggunakan tenaga dengan tepat. Artinya kita harus bisa batasin tenaga kita itu seberapa banyak untuk suatu gerakan. Kenapa? Ya, karena kan kita bergerak ya, kita membuat suatu gerakan. Nah, artinya kita tidak diam. Nah, kita bisa aja jadi misalnya kita capek ketika kita melakukan gerak yang berlebihan ya, atau misalnya tariannya itu lama. Nah, kan itu kan membutuhkan yang namanya stamina yang banyak atau tenaga yang banyak, sehingga memang diperlukan bahwa seorang penari harus mengerti
harus pandai bagaimana menggunakan tenaga mereka dengan tepat ya. Jadi tiap gerakannya itu mana yang perlu tenaga yang kuat, mana tenaga yang perlu tenaga lemah, itu mereka harus pinter ya. Gitu, itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya setiap gerakan dalam tari ada yang dilakukan dengan kuat dan ada juga yang dilakukan dengan lemah. Nah, ini yang Bapak bilang. Ada gerakan kuat dan ada juga gerakan yang lemah. Jadi gerakan kuat di mana inilah nanti yang gerakan kuat dan gerakan lemah inilah yang nantinya akan menguras tenaga kalian. Seberapa banyak gerakan kuatnya, seberapa banyak gerakan lemahnya. Nah, inilah yang akan menentukan penggunaan dari tenaga kalian ya. Kalau misalnya dengan tenaga misalnya gerakannya kuat, berarti tenaga kalian harus kuat ya, harus besar yang kalian keluarkan. Kalau misalnya gerakannya itu lemah ya berarti tenaga kalian cukup sedikit gitu yang dikeluarin ya, gitu ya. Nah, makanya tadi dikatakan sebelumnya seorang penari harus pandai menggunakan tenaga mereka dengan tepat itu ya. Nah, selanjutnya di sampingnya lagi, tarian dengan gerakan kuat biasanya diiringi oleh lagu yang memiliki tempo cepat dan bersemangat ya. Jadi misalnya kalau gerakannya kuat, biasanya lagunya dikatakan bersemangat dan girang lah, bersemangat. Jadi kalau misalnya gerakannya kuat, berarti tempo lagunya cepat dan bersemangat gitu ya. Kalau misalnya gerakan kuat biasanya. Nah, kalau misalnya gerakannya misalnya lemah, berarti temponya biasanya lagunya itu tempo lagunya lambat, kemudian ya lagunya serasa sedih gitu ya. Nah, beda kebalikannya sebenarnya ya. Kebalikannya, gerakan kuat tadi memiliki tempo cepat dan bersemangat. Kalau misalnya gerakan lemah, berarti kebalikan dari gerakan kuat, memiliki tempo yang lambat dan agak bersedih ya, sedih rasanya. Nah, gitu ya. Nah, di bawah itu kan ada contoh tuh gerakan tarian ya. Satu gerakan tarian dengan iringan lagu Cing Cangkeling ya. Itu ada gerakan 1, terus ada gerakan 2, ketiga, keempat di halaman 126 ya. Halaman 126 ada gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4 ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai salah satu contoh dalam penggunaan tari. Ini hanya contoh aja ya, tapi kan kalian kan sudah paham lah ya kegiatan menari itu seperti apa. Maksudnya kan kalian sudah sering melihat orang menari gitu ya, karena memang sudah bukan sesuatu yang langkah ketika kita melihat seorang penari. Jadi udah sering banget kalian juga melihat orang yang menari. Jadi kalian pasti sudah tahu bagaimana biasanya gerakan tari atau kegiatan menari ya. Jadi kalian pasti sudah paham lah ya. Nah, selanjutnya coba dibuka di halaman 134 ya. Menari tari kreasi secara berkelompok, halaman 134 ya, 134. Menari tari kreasi secara berkelompok. Nah, tari kreasi secara berkelompok katanya ya. Coba kalian garis bawahin pada baris yang ketiga ya. Baris ketiga, tari kelompok melibatkan banyak penari di dalam peragaan gerak tari. Itu di garis bawahin. Tari kelompok melibatkan banyak penari di dalam peragaan gerak tari. Nah, artinya yang namanya juga berkelompok ya. Namanya juga berkelompok. Nah, kalau berkelompok berarti ada banyak orang dalamnya ya. Kelompok itu kan di dalam satu kelompok itu ada banyak orang ya kan. Bisa 10, bisa 11, bisa 20 ya. Atau bahkan misalnya bisa 30 ya gitu ya. Ya paling sedikit 5 orang lah misalnya gitu, atau 4 orang ya. Nah, jadi dalam satu kelompok itu kan karena terdapat banyak orang ya, makanya dikatakan ketika kita ingin menari berkelompok, berarti itu adalah kegiatan menari yang melibatkan banyak sekali penari gitu ya. Tergantung nanti jumlahnya bebas mau berapa banyak ya jumlah penarinya. Tapi artinya kalau misalnya secara teori kalian harus pahami tari kelompok itu wajib melibatkan banyak penari di dalam
peragaan gerak tari, ya, gitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian di sampingnya, oleh karena itu saat menari secara berkelompok, kamu memerlukan kerjasama antar penari yang baik, ya. Itu digaris bawahin, ya. Oleh karena itu saat menari secara berkelompok, kamu memerlukan kerjasama antar penari yang baik, itu digaris bawahin. Kemudian selanjutnya digaris bawahin juga, selanjutnya sampingnya, kekompakan gerak sangat menentukan menarik atau tidaknya suatu pementasan tari. Nah, jadi ini tadi yang dikatakan bahwa ketika kita ingin bernyanyi berkelompok, ya kita memerlukan kerjasama antar penari, kerjasama. Ya kerjasamanya itu bukan berarti kayak kerjasama lihat jawaban gitu ya, enggak ya. Nah, kerjasamanya itu adalah bagaimana mereka membuat suatu gerakan, bagaimana nanti pola lantainya digunakan, bentuk pola lantainya apa saja yang harus digunakan, terus kostumnya harus bagaimana, itu contoh kerjasamanya. Nah, sedangkan nanti kan masalah gerakannya itu adalah kekompakan gerak, ya, kekompakan geraknya, ya. Jadi kalau misalnya satu ke kiri ya semua harus ke kiri, kalau satu ke kanan ya semua harus ke kanan, ya. Atau misalnya 2 orang ke kiri, 2 orang ke kanan, ya, misalnya gitu. Atau misalnya lagi dua orang bergerak ke kiri, 2 orang bergerak ke kanan, ya. Itu contohnya seperti itu ya. Ada lagi misalnya 5 orang ke kiri bergerak, 5 orang bergerak ke kanan. Ada juga misalnya digabung 3 orang ke kiri, 3 orang ke kanan, 3 orang ke belakang, dan 3 orang ke depan. Misalnya gitu penggunaan pola lantai. Jadi bebas sebenarnya dia aturnya, ya. Tergantung nanti kalian butuhnya gerakannya seperti apa. Tapi ingat kekompakannya, karena kan 3 orang nih harus bergerak ke kiri, 3 orang yang harus bergerak ke kanan, 3 orang yang harus bergerak ke belakang, 3 orang yang harus bergerak ke depan. Contohnya seperti itu ya. Jadi jangan ada nanti dari 3 orang ini, 3 orang yang bergerak ke kiri, tapi salah satu orangnya malah bergerak ke kanan. Jadi tinggal 2 yang ke kiri, 1 orang pergi ke kanan. Nah itu kan jadi tidak kompak namanya ya. Tidak kompak karena harusnya 3 orang, ketiga orang ini harus bergerak ke arah kiri, misalnya gitu ya. Nah itu artinya misalnya kekompakan tarian ya. Karena kalau misalnya salah satu orang yang tidak kompak tariannya, itu bisa menyebabkan gerakan itu jadi tidak enak dilihat ya, karena gerakannya salah. Ya, karena gerakannya salah. Harusnya misalnya gerak mereka misalnya 3 orang harus bergerak ke kiri, 3 orang harus bergerak ke kanan. Nah, kalau misalnya di antara 3 orang ini yang bergerak ke kiri ini ada 1 orang yang salah, sementara di kanan itu dia tetap 3 orang, nah kan jelek ya jadinya. Kebayang ya kalian ya. Jadi misalnya gini, ada 6 orang penari. 6 orang penari ini 3 orang bergerak ke kiri, 3 orang bergerak ke kanan. Tapi pada bagian kiri, salah satu orang penari dari yang 3 ke kiri ini itu gerakannya salah, sementara yang di kanan itu benar semua. Nah artinya kan sudah tidak terjadi kekompakan gerakan ya. Gerakannya sudah tidak kompak karena yang sebelah kiri, salah satu orang dari ketiga orang tadi itu malah melakukan gerakan yang salah. Nah jadi ketika misalnya kita melakukan gerakan yang salah, nah kan jadi kan kurang bagus dilihat sama yang nonton gitu ya. Nah makanya ketika kita ingin menari secara berkelompok atau beberapa orang yang banyak, diingat bahwa kekompakan tarian itu atau kekompakan gerakan itu adalah salah satu unsur terpenting yang harus kalian latih bareng-bareng. Harus kalian periksa bagaimana, apakah sudah kompak atau belum gitu ya. Nah itu contoh misalnya menari secara berkelompok. Jadi ini yang penting kalian pahami menari berkelompok itu bagaimana, bahwa menari kelompok itu melibatkan banyak orang penari. Kemudian misalnya dalam tari berkelompok itu kalian harus pahami bahwa kerja sama tim itu penting ya. Misalnya dalam pembuatan gerakan, pembuatan pola lantainya, penentuan kostum, hingga sampai nanti pembuatan jadwalnya segala macam itu perlu
dibahas dalam suatu kelompok tari. Kemudian nanti bagaimana dalam satu kelompok tari itu perlu yang dinamakan kekompakan gerak ya. Kalian harus bisa melihat apakah gerakan kalian sudah kompak atau tidak. Nah, itu diperlukan ya. Jadi ketika kalian sudah memahami semua tadi, nah pasti kalian ketika kalian misalnya ingin melakukan tari yang berkelompok, kalian pasti sudah lebih paham ya. Kalau misalnya kalian tahu yang tadi ya, kalau misalnya tari kelompok itu melibatkan banyak orang penari, kemudian diperlukan kerjasama ya, kemudian misalnya kekompakan gerak itu juga perlu diperhatikan. Kalau kalian sudah paham itu, pasti kalian lebih mudah untuk melakukan kegiatan menari secara berkelompok gitu ya. Baik, kira-kira itu dulu materi kita ya hari ini ya tentang tari ya. Next akan kita lanjutkan lagi materi kita. Jika misalnya ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi hari ini, silakan kalian japri Bapak. Kalau misalnya kalian masih kurang mengerti penjelasan Bapak, kalian bisa coba ulang lagi, nonton videonya, bisa diulang videonya, ditonton ulang supaya kalian bisa lebih paham ya. Karena mungkin ada orang yang belajar satu kali doang belum lancar ya, belum dapat mengerti. Ada orang yang sampai berkali-kali belajar mengulang suatu pembelajaran baru dia bisa ngerti gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian butuh mengulang video ini, silahkan diulang. Video yang nggak akan hilang dari YouTube, bisa kalian putar kapanpun, dimanapun, dan bisa berkali-kali ya. Jadi silahkan kalau misalnya kurang mengerti, kalian bisa putar lagi. Atau misalnya ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan tanya Bapak, japri Bapak ya. Baik, kira-kira materi kita sampai di sini dulu ya. Minggu depan akan kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Oke, baik, sampai di sini, sampai bertemu di minggu depan.